Yang Myung-gun menarik Wol dan menatapnya tajam. Apa kau mengenaliku? Wol terperanjat melihat Yang Myung. Pengawal membentak Yang Myung. Siapa kau? Tangkap dia. Yang Myung balas membentak. Beraninya menyentuh aku. Aku putra tertua mendiang raja. Yang Myung. Pengawal terkejut dan minta maaf. Yang Myung masih ingin bicara dengan Wol tapi tiba-tiba Nok Yang muncul. Tolong lepaskan dia tuan. Wol dibawa pergi. Yang Myung berusaha menghentikan Wol tapi Nok Yang menghalanginya. Yang Myung marah. Kau pikir siapa yang kau halangi? Raja berkata sendiri. Tidak mungkin dia. Tidak mungkin. Wol menghadap raja. Yang Myung menatap tajam Nok Yang. Nok Yang minta Yang Myung pergi. Anda tidak boleh melakukan ini. Apa yang tidak bisa kulakukan? Nok Yang berkata kalau Wol hanya jimat hidup yang menyerap energi jahat. Bagaimana Anda bisa memiliki perasaan pada sebuah jimat? Yang Myung juga berkata kalau keberadaannya juga tidak lebih baik daripada selembar kertas. Jadi bukan masalah. Nok Yang berkata kalau ini takdir terlarang untuk Yang Myung. Yang Myung menjadi marah. Siapa yang memilih takdir ini? Sebagai gukmu, saya hanya mematuhi perintah langit. Bukan langit yang menentukan. Tapi aku. Nok Yang memohon. Bukan hanya Anda yang mulia. Tapi gadis itu juga ada dalam bahaya. Gadis itu bisa menjadi target para politisi. Apa Anda tidak bisa mengerti itu? Saya mohon jangan menemuinya lagi. Jangan berhubungan dengannya. Jika Anda punya perasaan khusus padanya, tolong menghindar darinya. Yang Myung hanya bisa menyimpan kemarahannya dalam hati. Kim Chae-won melihat keduanya dari jauh. Raja berteriak pada Wol. Cepat jawab aku. Apa kau tidak dengar? Katakan. Di mana kau dilahirkan? Wol yang juga tidak tahu masa lalunya tampak bingung. Ia juga tidak tahu pasti. Ia hanya pernah mendengar kalau tempatnya jauh dari kota. Raja ingin tahu apa Wol pernah tinggal di Hanyang waktu kecil. Wol mengikuti Nok Yang ke berbagai tempat. Wol tidak ingat orang tua ataupun kakaknya. Wol mengira dirinya yatim piatu. Ia sudah melupakan segalanya sejak menjadi peramal. Jadi kau bukan yatim piatu sejak awal. Apa kau ingat seperti apa keluargamu? Apa kau ingat? Wol sudah melupakan semua masa lalunya. Raja bersikeras minta Wol mengingatnya. Di mana ia tumbuh? Siapa namanya sebelum jadi peramal? Kapan kau mendapatkan karunia ini? Dari siapa dan di mana? Siapa yang memberikannya padamu? Apa aku tidak ada dalam ingatanmu di kehidupan sebelumnya? Wol menangis. Jangan bertanya lagi yang mulia. Ia tidak bisa memberikan jawaban atas semua pertanyaan raja. Karena saya bukan orang yang dicari yang mulia. Saya tidak tahu seberapa jauh saya mirip dengannya. Tapi jika Anda terus saja bertanya, saya mohon tanya saja orang yang bersangkutan. Jansil sedang disidang di Seongsuchong. Nok Yang marah-marah. Ia mengusir Jansil pergi. Jansil memohon pada Nok Yang. Ia menangis. Mohon ibu angkatnya tidak mengusirnya. Gukmu Nim. Saya mengaku telah membuat kesalahan. Saya mengaku salah. Karena kau sudah keluar, seharusnya kau tidak kembali. Beraninya kau pulang setelah melanggar perintahku. Jansil memohon. Saya tidak punya tempat tinggal. Jangan usir saya pergi. Jansil menangis terseduh-seduh dan Seol berusaha membujuk Nok Yang. Tolong ampuni dia, Gukmu Nim. Ini bukan pertama kalinya Jansil seperti ini. Kenapa Anda tidak mengampuninya saja? Jansil mengaku ia melakukan ini karena merasa iba pada Yang Myung. Sekali saja saya ingin memberikan hal paling kecil untuknya. Baginda memiliki segalanya. Tapi ora beoni. Nok Yang berbalik dan mendelik pada Jansil. Yang Myung berjalan dan ia terlihat sedih. Yang Myung berpikir. Kali ini pun, Wol bertemu raja lebih dulu. Kau bahkan memilih tetap di sisi raja. Nok Yang murka. Tinggalkan tempat ini segera. Cepat. Yang Myung ternyata mengunjungi Park Huibin di kuil. Huibin sedang berdoa. Yang Myung langsung bertanya. Ibu, kenapa? Kenapa kau selalu membiarkanku hidup untuk orang lain? Park Huibin heran. Yang Myung, kenapa kau ke sini malam-malam seperti ini? Lalu ibu sendiri. Ini sudah malam. Kenapa ibu masih di sini? Seperti biasa. Aku berdoa demi kesehatan dan keselamatan raja. Yang Myung menahan tangis. Sekali saja. Apa ibu tidak bisa menyingkirkan raja? Dan menyebut namaku lebih dulu. Huibin terkejut.
Yang Myung, bagaimana kau bisa mengatakan kata-kata tidak setia seperti itu? Yang Myung sekarang marah. Ia bahkan berteriak sambil menangis. Tidak setia. Menahan diri. Melepaskan. Menyembunyikan. Jangan goyah. Apa ibu tidak merasa lelah? Kenapa kau seperti ini? Sekali saja, kau bisa melakukan apa yang kau inginkan. Kau bisa egois paling tidak sekali saja. Apa kau tidak bisa mengatakannya padaku sekali saja? Mulai sekarang, anakmu tidak akan hidup bagi orang lain lagi. Jansil tiba-tiba berdiri dan seperti kesurupan Yang Myung. Jansil seperti menjadi Yang Myung. Ia bicara pada Nokyang. Aku akan tertawa saat aku ingin tertawa. Marah saat aku menginginkannya. Mencurinya jika aku menginginkannya. Begitulah aku akan hidup mulai sekarang. Wall kembali ke Seong Suchong. Ia masuk dan heran melihat kondisi dalam aula. Ia menyapa Nokyang. Jansil yang kerasukan Yang Myung langsung mendekat ke arah Wall. Kita lari saja. Kita lari bersama. Wall terkejut. Jansil masih menyerukan perasaan Yang Myung. Jika itu aku akan melindungimu. Jika itu aku tidak akan membiarkanmu menjadi seperti ini. Nokyang langsung memegang kepala Jansil. Ia berusaha menenangkan roh Jansil. Jika kau tidak menutup mulutmu, aku akan menutupkannya untukmu. Jansil akhirnya sadar. Ia kembali menjadi dirinya sendiri. Jansil tampak ketakutan. Wall bingung. Nokyang memerintah peramal lain untuk menyingkirkan Jansil pergi. Jansil diseret dan dibawa keluar Seong Suchong. Jansil hanya menangis di halaman. Wall mencoba membela Jansil. Ibu angkat. Kenapa kau melakukan ini? Nokyang mengancam. Siapapun yang berani memasukkan Jansil lagi dalam Seong Suchong akan kena hukuman berat. Wall berkata kalau Jansil tidak bisa mengendalikan kekuatannya seperti dirinya. Jadi Jansil hanya membuat kesalahan. Meskipun itu kesalahan, jangan mengira kau bisa berdebat denganku. Jika sudah selesai, kembalilah dan cepat istirahat. Nokyang masuk ke ruangan dalam. Wall ingin mengejar tapi dicegah Seol. Jangan pikirkan. Dia cuma ingin mendisiplinkan Jansil. Wall mencemaskan Jansil. Anak itu tidak punya tujuan. Kita tidak bisa membiarkannya kedinginan di jalan. Seol yakin Jansil akan segera kembali. Dan ibu angkat akan menerimanya lagi. Seol minta Wall tidak perlu cemas. Wall tetap menghadap Nokyang. Nokyang sedang meditasi. Ia menghela nafas. Jika ini tentang Jansil, jangan membahasnya lagi. Kalau begitu aku juga harus meninggalkan Seong Suchong. Apa kau mengancamku? Wall berkata ia tidak mengancam. Bukankah dulu Nokyang berkata akan melindungi mereka jika mereka meninggalkan Seong Suchong? Aku selalu merasa kalau aku, Seol, dan Jansil tidak seharusnya tinggal di Seong Suchong. Nokyang heran. Sejak kapan Wall mempunyai pikiran seperti ini? Wall berkata Nokyang benar. Tidak seharusnya aku dipilih untuk tinggal di sisi yang mulia. Sekarang aku tahu tidak ada yang bisa kulakukan untuknya. Aku mencoba meringankan beban dan penderitaannya dan bukannya membuatnya bingung. Aku tidak berharap kehadiranku akan membuatnya semakin bingung. Orang yang dibutuhkan yang mulia. Bukanlah aku. Aku harus meninggalkan yang mulia. Ini lebih baik untuknya. Nokyang tampak sedih. Ia hanya menghela nafas. Raja membandingkan 3 surat yang ia terima di saat berbeda. Oleh orang yang berbeda, tapi memiliki kesamaan tulisan yang identik. Hyung Sun mengingatkan Raja untuk istirahat. Anda tidak tidur sepanjang malam. Bagaimana Anda bisa menghadiri pertemuan pagi ini? Raja memikirkan kata-kata Wall. Saat Wall minta Raja bertanya sendiri pada Yeonwoo. Raja mengeluh. Anak itu sudah meninggal. Bagaimana aku bisa bertanya padanya? Raja membaca surat terakhir Yeonwoo. Ayah akan segera membawakan obat saya. Setelah itu, saya tidak akan bisa bertemu Anda lagi. Ayahnya membawakan obat untuknya. Setelah itu saya tidak akan bisa melihat Anda lagi. Wun, apa maksudnya ini? Wun berkata sepertinya dia tahu kalau dia akan meninggal. Raja membenarkan. Jika kau memikirkannya lagi bukankah berarti, saat ayahnya membawakan obat maka ia akan meninggal. Tapi ayahnya terkenal karena kepribadiannya yang hangat dan memiliki harga diri tinggi. Tidak mungkin ia bisa melakukan itu pada putrinya sendiri. Raja tahu. Justru itulah ia semakin curiga. Yeonwoo sangat sehat dan tiba-tiba meninggal.
Raja curiga kematian Yeonwoo bukan kematian normal. Kalau begitu Heo Yongjai menjadi pembunuh dan membunuh putrinya sendiri. Raja bertanya apa Ui Bin tahu sesuatu. Wun berkata kalau saat itu Heo Yong dikirim pergi dan justru merasa sangat sedih karena tidak bisa menemani adiknya saat meninggal dunia. Dan menanyakan hal ini pada Ui Bin adalah terlalu kejam. Yong berkemas. Ia ingat perkataan raja yang memintanya liburan ke distrik Yongnam dan menikmati pemandangan. Raja memintanya menikmati alam dan menenangkan perasaannya. Tidak ada maksud lain. Nyonya Heo masuk. Ia berkata tidak akan bisa melihat Yong selama sebulan dan bertanya apa Yong sudah berpamitan pada istrinya. Tuan Putri sangat gelisah menunggumu. Cepat pergi dan tenangkan dia. Min Hua menangis sedih dalam kamarnya. Yong masuk menemui Min Hua. Min Hua ngambek dan memunggungi Yong. Yong duduk di samping istrinya. Apa kau sengaja menghindariku? Aku akan segera pergi. Kenapa kau tidak bersedia melihatku? Min Hua akhirnya berbalik. Ia ingin ikut Yong pergi. Yong melarangnya. Perjalanannya jauh. Kau tidak akan tahan. Yong menghibur istrinya. Karena ia tahu Min Hua menunggunya. Ia akan segera kembali. Kau pasti sangat membenciku. Karena diriku. Kau tidak bisa menjadi pejabat dan kau tidak bisa meninggalkan rumah. Apa kau benci menjadi Ui Bin? Tidak sama sekali. Kau bohong. Yong menggenggam tangan istrinya. Ia berkata Min Hua adalah penyelamat keluarganya. Setelah kematian Yeonwoo, orang yang membawa keceriaan dalam rumah ini adalah kau. Hanya karena itu saja, aku sungguh merasa sangat berterima kasih. Jadi, kau tidak akan meninggalkanku. Bagaimana kau bisa berpikir seperti itu? Min Hua ingin Yong janji. Yong berkata sudah memberikan seluruh hidupnya pada Min Hua. Aku percaya kau tidak akan meninggalkanku. Aku percaya kau akan kembali dengan cepat. Jadi, meskipun aku menangis setiap malam, aku akan tetap kuat sampai kau kembali. Yun berkumpul dengan sekutunya. Menteri pajak berkata ia mendengar kalau Ui Bin dikirim ke Yongnam. Yang mulia sungguh keterlaluan. Jika ia ingin mengirim orang seharusnya mengirim dirinya. Yongnam adalah tempat terbaik. Khususnya Jinju. Di mana gisaingnya adalah yang paling cantik dan pintar. Sayang sekali, Menteri Han Jae-gil kesal. Jika Ui Bin secabul dirimu, kita tidak akan segelisah ini. Raja pasti mengirim Ui Bin ke sana untuk mengumpulkan para pelajar. Yun tanya apa mereka sudah menyiapkan bahan yang ia minta. Ia ingin menuduh Ui Bin melakukan kesalahan. Ada dokumen yang menuduh Heo Yong melakukan kesalahan. Dari mana dapatnya? Lalu ia baru sadar jika itu didapat dari dokumen palsu. Yun ingin mengajar raja tentang apa itu politik. Raja menghadiri pertemuan. Menteri ingin raja menarik kembali perintahnya untuk Ui Bin. Untuk menghindari gosip. Memang cepat. Ada masalah apa? Menteri Sim berkata sejak dulu. Ui Bin tidak diizinkan ikut dalam politik dan sekarang ada dokumen yang menuduh Ui Bin mengikuti kegiatan politik. Saya mohon Yang Mulia menarik kembali perintah Anda. Raja berkata sudah lama. Ui Bin tidak pergi meninggalkan rumah. Itulah mengapa ia mengizinkan Ui Bin pergi melakukan perjalanan untuk berlibur. Menteri minta Raja mengubah lokasi tujuannya. Raja ingin tahu kenapa. Menteri berkata Yongnam berbahaya untuk Ui Bin. Jangan-jangan kau takut kalau perjalanan Ui Bin akan menjadi manuver politik untuk mengumpulkan pelajar Yongnam. Menteri tetap berkata perjalanan ini berbahaya. Meskipun perjalanan Ui Bin biasa saja. Tapi orang-orang masih mencari pemimpin yang kuat dan mungkin akan mengambil ini sebagai kesempatan. Jika orang-orang ini mencoba bergabung dengannya untuk memperluas kekuatan mereka maka ia akan menjadi figur politik. Aku dengar kalau aku hanya boneka yang melakukan apapun keinginan Dewan Menterinya. Menteri Pajak langsung membantah. Ini tidak benar Yang Mulia. Orang yang berani bicara omong kosong itu harus segera ditangkap dan dihukum berat. Orang bisa bicara macam-macam secara pribadi. Bukankah kau juga mengatakan itu di belakang punggungku? Benarkan, Menteri Pajak Kelimpungan. Setelah pertemuan, Raja berjalan pergi sambil berpikir dengan kesal. Tidak cukup mematahkan sayapnya. Sekarang mereka mengancamku dengan keselamatannya. Raja tiba-tiba berhenti berjalan. Hyung Sun heran. Ada apa Yang Mulia? Wun, bersiaplah untuk melakukan pertunjukan. Mata Raja tampak berkilat. Misi dimulai. Raja masuk ke tempat penyimpanan dokumen. Menteri Sim menyambutnya.
Apa yang membuat Anda datang ke sini? Yang mulia. Raja pasang aksi. Sejak terakhir aku ke sini, dokumen yang diberikan padaku justru semakin berkurang. Bukannya meningkat. Kenapa bisa seperti itu? Menteri memberi alasan. Karena cuaca yang buruk dan juga ditambah salju yang parah. Maka suratnya tidak datang pada waktunya. Tidak sampai pada waktunya. Menteri membenarkan. Raja berjalan ke arah rak buku. Tapi kenapa dokumen yang menuduh Uibin menyalahi aturan bisa tiba tepat waktu? Apa mungkin pembawa pesan tidak menyampaikan pesan dan hanya menyampaikan gosip? Menteri kelabakan. Yang mulia. Alasannya adalah, meskipun aku ikut dalam politik selama 3 tahun, dokumen yang kuatur tidak lebih banyak daripada yang kau atur. Raja mulai berakting marah. Ia teriak-teriak karena menteri mengabaikan perintahnya. Jika anakku melihat semua catatan ini, apa yang akan mereka pikirkan tentang aku? Raja menyapu semua buku-buku dari rak. Katakan, menteri ketakutan. Yang mulia, seorang yang pemarah, orang sakit-sakitan dan tidak kompeten, atau tokoh yang tidak punya kekuatan dalam genggaman tangan menteri-menterinya. Wun mengambil kesempatan untuk menyelinap ke bagian dalam kantor dan mengambil catatan yang diinginkan raja. Lalu menyelinap kembali dan memberikan buku-buku itu pada Hyung Sun. Raja masih meneriaki menteri yang kebingungan. Lalu melirik Hyung Sun sekilas. Hyung Sun nyengir. Kau harus mengingat itu. Raja pergi. Lalu ia membaca catatan yang diambil Wun. Wun bertanya apa raja menemukan petunjuk. Tidak, ini aneh. Bagaimana bisa tidak ada satu petunjuk pun? Kukira jika aku mencari catatan yang mencatat kematian Yeonwo 8 tahun lalu, kita bisa menemukan sedikit petunjuk. Hanya dicatat dia meninggal karena penyakit. Tapi kalau dipikir lagi, ia meninggal terlalu tiba-tiba dan waktunya terlalu kebetulan. Jika dia jatuh sakit sebelum proses pemilihan, maka keluarga kepala sarjana tidak akan dituduh dan menderita. Jika ia sakit setelah upacara pernikahan, maka ia tidak akan diusir dengan kejam dari istana. Ratu Yun mendapat laporan dari mata-matanya. Ia dengar kalau peramal itu mirip dengan seseorang. Dayang itu membenarkan. Itu yang ia dengar. Yang mulia sangat marah dan terus bertanya pada peramal itu, berharap jawaban darinya. Dayang itu mengatakan segala yang dikatakan Wol pada Ratu. Ratu Yun ingin menemui Ibu Suri. Ia lewat di bekas paviliun Yeonwo. Ratu terhenti dan memandang paviliun itu. Jo Sanggung heran. Ada apa yang mulia? Jo Sanggung. Apa kau mendengar suara wanita menangis dari paviliun bulan tersembunyi itu? Jo Sanggung dan Dayang Ratu keheranan. Mereka tidak dengar apapun. Ratu sampai di depan istana Ibu Suri. Ia melihat ada tamu. Siapa yang di dalam? Dayang Ibu Suri berkata. Gukmu Seong Suchong ada di dalam. Ratu bersedia menunggu di luar. Ibu Suri minum tehnya. Nok yang memberikan tanggal untuk malam pertama raja. Ia sudah memajukan tanggalnya. Ibu Suri senang mendengarnya. Anak spiritual Nok yang juga sangat berjasa. Ibu Suri akan memberikan hadiah untuk Wol setelah malam pertama raja beres. Nok yang ingin membiarkan Wol meninggalkan istana. Ibu Suri terkejut. Ini sudah hampir tanggal malam pertama raja. Bagaimana kita bisa menyingkirkan jimat itu sekarang? Nok yang berkata raja akan segera membaik dan tidak membutuhkan jimat lagi. Dan lagi, jika jimat yang menyerap energi jahat terus di samping raja, mungkin akan memberikan pengaruh sebaliknya. Ibu Suri masih ragu. Tiba-tiba menyingkirkan gadis itu. Bagaimana jika kesehatan yang mulia mulai memburuk lagi? Nok yang berkata yang paling penting saat ini adalah mengusahakan kesehatan raja dan bisa mendapatkan keturunan. Jimat untuk melindungi kesehatan raja dan jimat untuk suksesnya malam pertama, bisa dikatakan sangat berbeda. Nok yang akan mencoba jimat yang bisa membuat raja dan ratu sukses menjalankan malam pertama mereka. Ibu Suri heran apa ada jimat seperti itu. Nok yang membenarkan dan Ibu Suri setuju. Selama itu akan membuat malam pertama mereka sukses. Semua bisa dilakukan. Saya akan menjalankan perintah Anda, Yang Mulia. Nok yang keluar dari istana Ibu Suri. Ia tampak berpikir keras. Lalu ia melihat Ratu dan Nok yang segera memberi hormat. Anda datang Yang Mulia. Ratu berkata kalau Ibu Suri telah memanggil Nok yang kembali ke istana. Dan sejak Nok yang kembali, kesehatan Yang Mulia membaik. Saya tidak pantas Anda puji.
Ratu langsung bertanya apa peramal itu mirip mendiang Heo Yeonwoo. Ratu tahu raja tidak pernah menatap langsung seorang gadis. Ia tidak akan membiarkan seorang gadis di sisinya. Apa mereka benar-benar mirip? Ratu ingin bertemu Wol dan ingin memberikan hadiah untuknya. Ia ingin tahu kapan waktu yang pas melakukan itu. Nok yang mengalihkan pembicaraan dan berkata ekspresi Ratu tampak kurang baik. Seperti banyak menyimpan kecemasan. Sudah berapa lama Anda mendengar tangisan yang keluar dari paviliun bulan tersembunyi? Ratu tampak resah dan Nok yang menghiburnya. Jangan cemas. Peramal saya akan segera meninggalkan istana. Tanggal malam pertama juga dimajukan. Semuanya akan dilaksanakan sesuai keinginan Anda. Nok yang melirik ke istana Ibu Suri dan minta Ratu tidak perlu menghadap Ibu Suri. Karena Ibu Suri juga sudah setuju. Nok yang berkata pada Wol, kalau mulai sekarang Wol tidak perlu masuk ke istana raja lagi. Wol tampak sedih. Nok yang heran. Semua sesuai keinginanmu. Kenapa kau terlihat kecewa? Bukan seperti itu. Aku hanya merasa kalau aku selalu menyusahkanmu. Nok yang minta Wol segera mengumpulkan barang-barangnya. Tunggu sampai besok pagi lalu pergilah bersama Seol. Wol keluar dan seorang peramal memberikan surat untuknya. Wol ingin tahu dari siapa. Tapi peramal itu menjawab dengan ketus. Apa aku bahkan harus melaporkan itu untukmu? Wol membukanya. Ternyata dari Jansil. Jansil menulis surat dalam Hangul. Jansil menulis. Wol Oni. Ini aku Jansil. Apa kau mencemaskanku? Aku sangat berterima kasih karena mendapat bantuan orang yang sangat baik dan aku hidup dengan baik sekarang. Orang seperti apa dia? Dia adalah orang yang baik dan juga berwibawa. Dia pria di antara pria. Dia pemberani dan berjiwa bebas. Tapi jika orang melihat wajahnya, jelas kelihatan kalau dia kesepian. Tidak masalah. Berkat dia, aku sekarang tinggal di penginapan kecil di kota. Jadi aku minta tolong. Apa kakak bisa membawakan baju-bajuku? Tapi kau harus merahasiakan ini dari ibu angkat. Dan juga jangan mengajak Seol. Pagi ini dia sepertinya memihak Sinmu. Wol membuka lemari Jansil dan mengambil baju-bajunya. Wol melihat bungkusan kain biru. Saat dibuka ternyata Binyeo bulan memeluk matahari itu. Wol mengira itu milik Jansil dan segera membungkusnya. Raja masih memeriksa catatan tentang Yeonwoo. Raja berpikir keras. Aba Mama pasti punya banyak pertanyaan. Dia pasti mengirim orang untuk diam-diam menyelidikinya. Pasti ada rahasia yang ditinggalkan oleh politisi yang belum terungkap. Raja ingat desakan anggota dewan pada mendiang ayahnya untuk mengusir putri mahkota. Lalu seluruh keluarga Heo juga kena akibatnya. Raja pusing. Tapi sekarang Aba Mama juga sudah tidak ada di dunia ini. Tabib istana yang memeriksa Yeonwoo juga bunuh diri dengan racun setelah Aba Mama meninggal. Yeonwoo minum obat misterius yang diberikan oleh kepala sarjana, yang juga meninggal karena sakit. Semua orang yang tahu masalah ini tidak ada lagi di dunia. Tidak ada yang masih hidup. Atu-atunya orang yang masih hidup adalah petugas yang menyajikan makanan untuk ayah. Raja mengetuk meja dan memanggil Wun. Di mana Hyung Sun selama ini? Sang Seon ajaib ini ternyata sibuk membuatkan manusia salju. Ia gemetar kedinginan. Hyung Sun heran kenapa tiba-tiba menyuruhnya membuat manusia salju. Hyung Sun memanggil raja tapi tidak ada jawaban. Hyung Sun langsung masuk ke dalam. Hyung Sun terperanjat. Kamar raja kosong. Hyung Sun berteriak. Chonna. Raja seperti biasa. Bergidik dan mengorek telinganya. Wun heran. Ada apa? Apa kau masih tidak tahu? Keduanya menyamar lagi sebagai bangsawan dan menyelinap keluar istana. Raja pergi ke kediaman mantan Sang Seon yang melayani mendiang ayahnya. Apa tuanmu ada di rumah sekarang? Pelayan mantan Kasim berkata kalau majikannya sedang sakit dan saat ini keluar untuk berobat. Raja tahu kalau mantan Sang Seon itu ada di dalam. Ia melihat sepatu pria itu. Raja sengaja teriak agar mantan Sang Seon mendengarnya. Bagaimana kau bisa tidak hormat seperti ini? Yang Mulia mengirim pesan kalau ia punya masalah untuk dibicarakan dengannya. Jadi berapa lama lagi majikanmu pergi berobat? Apa ia akan pergi lama atau segera kembali? Pelayan mantan Sang Seon bingung. Saya tidak tahu. Baiklah. Kalau majikanmu kembali, katakan padanya seperti apapun ia mencoba menyembunyikannya. Kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Meskipun ia bisa menyembunyikan semuanya.
kelak dia akan menderita konsekuensi yang lebih besar. Raja berkata mereka akan pergi sekarang. Tapi jika Sang Seon tidak muncul di istana besok, ia akan diseret ke istana untuk dihukum. Raja dan Wun pergi. Wun heran. Raja jelas tahu kalau pria itu di dalam. Kenapa tidak bicara langsung padanya? Raja berkata kalau Sang Seon telah mengunci mulutnya selama 8 tahun. Jika pelayan setia seperti dia telah bersembunyi dariku selama ini, pasti Aba Mama yang sudah memerintahnya untuk menyembunyikan kebenarannya. Raja tahu jika mereka memaksa, maka tidak akan mendapatkan informasi yang kita inginkan. Hari ini aku datang hanya untuk memastikan tebakanku saja. Wun ingin tahu apa tebakan Raja. Raja tahu kematian Yeon Woo jelas bukan kematian karena penyakit biasa. Aba Mama pasti punya catatan tersembunyi di suatu tempat. Jika itu bukan kematian karena sakit tapi pembunuhan, maka kenapa Aba Mama menyembunyikan kebenarannya? Raja pusing. Kita jalan-jalan saja Wun. Keduanya melanjutkan perjalanan, tidak menyadari kalau Yang Myung dan Jansil ada di sebuah kedai di sebelah kanan jalan. Jansil asyik makan ayam. Jansil makan lahap sekali. Yang Myung mengamati Jansil lalu ketawa geli. Setelah selesai makan, pulang saja ke Seong Suchong. Jansil kaget. Ia hampir tersedak. Yang Myung cemas. Kau tidak apa-apa. Ora Beoni. Apa aku bisa tidak kembali ke Seong Suchong? Yang Myung berkata kalau Jansil tidak bisa bersembunyi dan keluyuran di jalan hanya karena takut. Dengarkan kakak. Kembali. Berlutut dan mohon ampun dengan tulus. Aku yakin cara ini akan berhasil. Meskipun aku ingin. Aku pikir aku tidak akan bisa berlutut dan mohon ampun. Kalau aku kembali, aku pasti akan dipotong-potong sampai habis. Yang Myung tidak percaya. Kau sudah tumbuh besar dengan wajah secantik ini. Kenapa kau selalu mengatakan hal-hal yang tidak enak didengar? Ibu angkat. Dia jelas akan melakukan apapun yang ia katakan. Aku pasti tidak bisa lolos dari ini. Kau penakut. Tapi kenapa mau mengambil resiko dihukum dan datang membantuku? Karena kau orang pertama. Kau orang pertama yang mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku. Orang tua yang membuangku. Aku tidak ingat wajah mereka sedikit pun. Tapi Ora Beoni yang menggendongku untuk melarikan diri. Aku tidak pernah melupakan wajahmu. Yang Myung merasa mereka mirip. Jansil bertanya apa Yang Myung juga dibuang orang tuanya dan punya seseorang yang tidak bisa kau lupakan meskipun setelah mereka meninggal. Yang Myung menjawab. Ya, mirip. Jansil ingin tahu seperti apa orang itu. Yang Myung berkata kalau orang itu sangat cemerlang dan sangat cantik. Hanya melihatnya hatiku tidak bisa tenang. Meskipun ia membuatku sedih, ia juga membuatku sangat bahagia. Jansil memutar bola matanya. Kalau aku tahu, aku tidak akan memanggil Wol ke sini menemuimu. Yang Myung terkejut. Apa katamu? Jansil nyengir. Aku ingin kalian berdua bertemu. Jadi aku memanggil Wol ke sini. Wol berjalan sambil membawa bungkusan berisi baju-baju Jansil. Ia lewat toko kertas dan teringat pertanyaan pemilik toko. Kenapa Anda tiba-tiba mencari kertas surat Nona? Apa Anda ingin menulis surat? Wol berjalan lagi dan melewati pandai besi. Ia tiba-tiba mendengar suara Seol kecil. Maaf Nona. Saya ingin ke pandai besi sebentar. Saya akan segera kembali. Lalu suara Nokyang yang memintanya segera pergi dan lari. Ini bukan takdir yang bisa kau tahan. Jangan membuat ikatan apapun dengannya. Wol melihat putra mahkota Hawon main bola dan saat Hawon memakai topeng menariknya lari. Saat Hawon membuka topeng dan tanya apa kau mengenaliku, Wol tiba-tiba merasa pusing dan hampir jatuh. Sepasang tangan menahannya. Tangan raja. Keduanya saling memandang. Yun Dae-hyung berjalan bersama enteri-enterinya. Menteri Pajak membicarakan tentang lokasi hiburan dengan fasilitas yang luar biasa. Benar-benar surga manusia. Han Jae-gil kesal. Dengan situasi politik seperti ini kenapa kau masih membicarakan pergi ke tempat seperti itu? Menteri Pajak menyindir. Kalau Anda tidak ingin pergi, Menteri Militer, Anda bisa pergi. Raja dan Wol berjalan bersama. Keduanya seperti kikuk. Raja membuka percakapan. Ia ingin tahu kenapa Wol di sini. Lalu ingat Wol izin untuk melakukan sesuatu. Raja juga berkata ia melakukan misi penyamaran. Wol menanyakan pengawal raja. Raja berkata meskipun tidak terlihat, tapi Wun selalu di sekitarnya. Tapi sebagai jimat,
Bagaimana kau bisa jalan-jalan di siang hari seperti ini? Tidak heran aku merasa sakit dan tidak nyaman di seluruh tubuh saat aku bangun hari ini. Sekarang aku tahu alasannya. Peramal yang jadi jimatku pergi ke sana-sini dan menularkan penyakit padaku. Bagaimana aku bisa tidak sakit kepala? Wall bertanya apa Raja kurang sehat. Raja berkata ia cuma bercanda. Apa kau tidak tahu kalau aku bercanda? Wall lega. Dan ia pamit pergi. Raja sebenarnya ingin menahan Wall, tapi melihat menteri pajak di kejauhan, Raja membatalkannya. Wun mendekati Raja. Ia lapor kalau Menteri Yun dan anak buahnya menuju ke sini. Sebelum kita bertemu mereka, tolong kembali ke istana segera. Raja mengerti. Wall melihat seorang anak kena marah Menteri Pajak. Anak itu pasti tanpa sengaja menabrak Menteri dan Menteri marah karena jubah mahalnya kotor. Anak itu minta maaf tapi Menteri tidak terima. Ia ingin anak itu jadi budaknya untuk menebus kesalahan. Wall ikut campur. Ia mohon anak itu dilepaskan. Wall berkata di pasar yang sibuk seperti ini tidak mungkin bisa jalan tanpa bersenggolan. Jadi mohon ampuni dia. Menteri berkata jubahnya mahal sekali dan bahkan tidak bisa dicuci dengan air. Ia ingin anak itu membayarnya dan jadi budak. Apa masalahnya? Wall berkata kalau menteri pasti bangsawan terhormat. Menteri membenarkan. Aku ini menteri keuangan. Karena Anda punya jabatan tinggi, seharusnya Anda lebih berempati dan baik hati. Menteri Keuangan kesal. Kupikir kau cantik dan sedang berpikir akan melepasmu. Beraninya kau bicara sembarangan di depanku. Wall menyindir. Kalau menteri tidak menggunakan bahan baju dari Joseon, tapi justru sutra impor, apa yang akan dipikirkan oleh rakyat? Menteri syok. Ia marah dan minta anak buahnya menangkap Wall. Wall berusaha melepaskan diri. Iba-iba Raja berlari, melepaskan tangan pria itu dan menarik tangan Wall untuk lari secepat mungkin. Keduanya lari menerjang rombongan Menteri Yun. Menteri Yun kesal tapi diam saja. Setelah aman, Raja marah pada Wall. Kau ini cuma gadis biasa. Bagaimana kau bisa seberani ini? Beraninya kau berdebat dengannya. Jika kau ditangkap dan dibawa, apa kau pikir kau masih bisa hidup? Jadi, kalau saya melihat hal yang salah, apa saya harus tutup mata? Raja membela menteri. Anak itu sudah membuat bajunya kotor. Apa kau tahu semahal apa sutra di negeri ini? Wall membantah. Bukankah semakin tinggi jabatan seseorang, orang itu seharusnya semakin baik? Bukan semakin mengagungkan status sosial. Seseorang seharusnya tetap bersikap sederhana untuk dicontoh. Wall menyinggung pejabat yang hidup di zaman Raja Sejong bernama Yu Guan. Meskipun jabatannya tinggi, ia tinggal di pondok tanpa pagar. Raja menyambung kisah itu. Demi kebaikan Yu Guan, Raja Sejong membangun tembok. Wall berkata menjadi pejabat, berarti tidak bisa menolak untuk membukakan pintu. Raja dan Wall mengucapkan perumpamaan bergantian. Ini berarti memimpin dengan memberikan contoh, menyatukan rakyat dan sederhana. Raja menyindir. Mengapa semua kata-katamu benar, tapi tidak enak didengar? Pohon yang kuat bisa ditumbangkan oleh angin. Jika kau terus seperti ini, hati-hati dengan hidupmu. Wall tidak mendengar lagi dan menoleh ke arah keramaian. Raja marah. Beraninya kau melihat ke tempat lain. Raja terdiam. Ia melihat panggung boneka. Seorang calo mendekati Raja dan menawarkan posisi paling depan. Pria itu menarik Raja sampai ke barisan terdepan dan mengulurkan tangan. Minta uang. Raja diam saja. Ia tidak membawa uang sepertinya. 5 nyang. Pria itu terus saja minta uang. Wall akhirnya membayar untuk mereka. Ini 10 nyang. Calo itu pergi. Raja dan Wall duduk di barisan terdepan. Raja mengomel. Sekarang aku berhutang padamu. Wall tidak terlalu mempermasalahkan ini dan konsentrasi pada ceritanya tentang pelayan wanita yang jatuh cinta pada Raja. Raja tidak nyaman selama pertunjukan. Ia juga tampak bosan. Raja menguap, merentangkan badan dan menggerakkan kepalanya. Semua penonton di barisan belakang protes. Raja kesal. Apa pertunjukan ini menarik? Wall mengiyakan. Baginya menarik. Raja memandangi Wall. Yang Myung resah menunggu Wall. Ini sudah lama sekali. Kenapa dia belum juga datang? Apa kau salah memberikan alamat? Yang Myung menoleh. Ternyata Jansil sudah tidur. Ia kenyang dan dingin jadi tertidur.
Yang Myung mengambil jubah pendeta yang dijemur dan menyelimuti Jansil. Yang Myung memutuskan mencari Wol. Raja masih memandangi Wol. Wol bertanya apa Raja sudah bertemu orang itu. Raja berkata tidak bisa bertemu orang itu. Wol heran. Kenapa? Raja berkata anak itu tidak ada di dunia ini lagi. Raja menyesal. Aku seharusnya bisa melindunginya. Tapi aku tidak bisa. Banyak yang ingin kukatakan tapi tidak bisa mengatakannya. Jadi aku belum bisa melepaskan anak itu. Ku dengar Peramal bisa bicara dengan roh. Saya juga pernah mendengarnya. Jadi apa akan mengatakan pada anak itu pesanku? Apa yang ingin Anda katakan padanya? Kalau aku sangat-sangat menyukainya. Raja tersenyum pada Wol. Wol memandang Raja dengan penuh keharuan. Yang Myung sampai di lokasi pertunjukan boneka dan melihat mereka. Pandangan Yang Myung penuh kesedihan. Ia cemburu dan marah. Yang Myung berbalik dan menahan air matanya.